Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 di Jawa Barat menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Berbagai keluhan muncul dari orang tua calon siswa, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala login, data yang tidak muncul, hingga polemik sistem PCMB yang dinilai membingungkan masyarakat. Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung meninjau dan meminta evaluasi terhadap sistem yang digunakan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan SPMB tahun ini dan sejauh mana pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin hak calon siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil dan transparan? Untuk membahasnya kita akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Purwanto, dan juga Kornas Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia, Pak Ubaid Matraji. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya akan ke Pak Purwanto terlebih dahulu. Pak Purwanto, beberapa hari terakhir kita melihat bagaimana banyak keluhan ya yang diungkapkan terhadap pelaksanaan dari SPMB 2026. Apa yang sebenarnya terjadi di balik permasalahan ini dan apakah masalah ini sudah ternotis sebelumnya oleh Disdik? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak Purwanto sedang acara yang lain. Saya kepala bidang yang salah satu yang bertanggung jawab dengan SPMB. Izin itu saya sampaikan dulu ya. Yang pertama, para pemirsa, bahwa SPMB ini kita awali dengan pemetaan dengan tujuan agar semua anak didik kita yang lulus SMP Madrasah kelas 9 ya, semuanya bisa terpetakan ke sekolah yang diminati dan sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Itu yang kita harapkan. Kita sengaja dalam pemetaan ini real time, artinya peringkat, urutan, dan skor itu setiap saat terus berubah sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Inilah yang menyebabkan masyarakat mungkin salah satunya ya resah karena setiap saat dia bisa melihat bagaimana perkembangan pendaftar dan bagaimana perkembangan posisi anaknya yang terus menurun, bahkan juga ada yang memang bertahan. Ini upaya kita lah agar terjadi transparansi, agar masyarakat bisa tahu langsung berapa skornya dan berapa di urutan yang keberapa. Tentunya ini juga menjadi bagian penting yang terus kita upayakan sebagai upaya tadi ya, agar memang masyarakat langsung bisa mengoreksi kalau memang ada kekeliruan. Itu tujuan kami. Baik, dari Pak Ai kita akan ke Pak Ubaid Matraji ya dari JPPI. Bapak, dari segi kapasitas dan kompetensi, bagaimana Anda melihat sistem yang saat ini tengah dibangun oleh Disdik terkait dengan pelaksanaan SPMB 2026? Saya melihat ini sistemnya sama sekali tidak ada perbaikan dibanding tahun-tahun yang lalu ya. Jadi sistem online ya kan, itu bukan tahun ini ya. Tapi sudah 5 tahun yang lalu kita sudah menggunakan sistem online. Tapi pertanyaannya kenapa kesalahan tahunan itu selalu diulang-ulang terus, nggak ada perbaikan, termasuk tahun ini ya. Itu yang pertama. Jadi sistemnya yang katanya menggunakan online itu tidak hanya error, tetapi ketika sistemnya error, maka ada hak anak yang diamputasi ya. Kenapa sampai orang tua protes ya kan, anak-anak protes? Karena ada hak yang kemudian itu tidak terlayani dengan baik ya. Ada perlakuan yang dianggap diskriminasi ya dalam layanan pendidikan. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita menyimak penjelasan dari Dinas Pendidikan, itu jelas ya, ada namanya data yang bisa dipantau, kemudian ada scoring ya. Catatan saya terkait hal ini itu bagaimana ceritanya ya, hak anak atas pendidikan untuk semua anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kok di-scoring. Harusnya semua anak punya hak yang sama ya, punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk sekolah. Lalu kalau memang sistemnya transparan, maka protes itu tidak mungkin terjadi. Tetapi yang terjadi adalah orang tua datang ke sekolah untuk mempertanyakan anak saya di mana posisinya. Itu artinya yang disebut transparan dan seterusnya itu gelap, nggak kelihatan. Jadi begitu dia masuk, kelihatan anaknya itu nilainya berapa, kemudian di urutan berapa. Besok dicek, hilang itu namanya. Begitu pula dengan skornya. Pertanyaannya adalah kemana larinya si anak itu. Kalau transparan, ya itu hanya pernyataan sepihak, tetapi yang dinyatakan oleh orang tua, yang dirasakan oleh anak, itu namanya nggak ada, skornya nggak ada.
itu menunjukkan bahwa transparansi yang selama ini digaung-gaungkan itu tidak berdampak terhadap jaminan kepada anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkeadilan gitu. Jadi menurut saya yang ketiga yang membuat ini semuanya ricuh dan karut-marut adalah tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian ya soal bagaimana anak-anak ini, orang tua ini anaknya mendapatkan layanan pendidikan yang baik ya di Jawa Barat. Karena tidak ada kepastian, kemudian sistemnya tidak transparan, lalu ada kendala teknis error ini, maka ini semakin menumpuk-numpuk membuat orang tua kecewa, dan kita bisa koreksi bahwa layanan pendidikan kita sampai hari ini masih terus bermasalah itu. Oke, kendala teknis dalam sistem pendaftaran online, kemudian juga transparansi, ternyata ini udah menjadi lagu lama loh Pak dalam proses SPMB di Jawa Barat. Bagaimana tanggapan Bapak Ai atas apa yang disampaikan oleh Pak Ubaid? Ya, makasih tanggapannya. Yang pasti kita memang melakukan apa yang disebut dengan transparansi, sehingga data skor maupun posisi ya itu sangat real time. Sehingga terjadi tadi ada yang turun, tapi terlihat kok turunnya ke berapa kelihatan itu ya, sengaja itu. Biar masyarakat bisa tahu langsung. Yang jadi masalah adalah pada saat mereka turun kemudian berada di bawah passing grade, mereka gelisah, wajarlah orang tua gelisah. Sehingga yang mereka berupaya untuk mengambil berkas, cabut berkas. Itulah sebabnya mereka memaksakan, ada yang beberapa yang memaksakan untuk cabut berkas. Tapi kita layani itu dengan baik. Hanya saja memang kalau kita lihat partisipasi dalam PCMB ini ya, pemetaan ini sangat luar biasa. Ini melebihi tahun kemarin ya. Sehingga memang ini menjadi upaya kita agar masyarakat bisa betul-betul memanfaatkan pemetaan ini. Yang pasti tadi scoring itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian ukuran mereka ada di posisi yang mana. Apakah itu dari rapotnya, apakah dari jarak domisili, itu perlu dilakukan. Karena bagaimanapun itulah dari objektivitas yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Hanya tadi kembali ke masalah yang saya sampaikan tadi, dengan realita mereka tahu betul sudah masuk passing grade atau di bawah passing grade. Pada saat di bawah, itulah yang terjadi, mereka mencabut berkas, dan itu kita layani. Hanya saja memang jumlahnya sangat luar biasa, sehingga Pak Gubernur juga menginstruksikan dilakukan percepatan, sehingga kita juga sudah membuka akses, tidak mesti ke distrik provinsi. Di sekolah-sekolah kita juga sudah dibuka akses untuk melakukan itu. Pak Ai, tadi Bapak mention terkait dengan Gubernur Jawa Barat. Kalau misalnya kata Bapak KDM, ternyata permasalahan di PCMB 2026 ini adalah soal aplikasi. Nah, bagaimana bisa Bapak, ini kan seharusnya aplikasi terintegrasi di bawah Diskominfo ya. Bagaimana ini bisa diceritakan nggak? Kok bisa saat ini ada perangkat daerah yang aplikasinya ini tiba-tiba dibuat secara mandiri Pak di Disdik, padahal seharusnya ini terintegrasi di bawah Diskominfo? Ya, terima kasih. Aplikasi memang ada di Disdik, tetapi tetap kita berkomunikasi dengan Diskominfo, karena bagaimanapun kan pengamanan data, kemudian standarisasi juga tetap harus dalam koordinasi Diskominfo. Itu kita lakukan, sehingga kita melakukan beberapa kali uji coba, kemudian pengukuran, karena bagaimanapun kita harus menjamin data yang ada di aplikasi kita itu betul-betul aman. Jangan sampai anak didik kita data-data yang sifatnya privat, ya privasi, ini terpublikasi karena kesalahan sistem kita. Oke. Kalau gitu Pak, apa solusi baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat meresponi kasus ini? Yang pertama, memang kita juga memahami kegundahan masyarakat, karena pada saat dia melihat anaknya berada di bawah passing grade, tadi saya lihat videonya seperti itu, sehingga mereka meminta bisa mengambil berkasnya kembali atau memindahkan ke jalur yang lain. Itu kita berikan akses itu. Hanya saja itu terus berulang, sehingga pastinya kalau itu terus dilakukan, maka PCMB-nya nggak pernah selesai. Tetapi karena memang ini kebutuhan masyarakat, kita buka akses itu. Hanya saja tadi kita berharap masyarakat bisa memahami juga bersama-sama dengan kita, karena bagaimanapun kita akan menjamin semua pendaftar yang sudah daftar pasti kita verifikasi. Bila perlu jadwal verifikasi kita undur. Karena memang verifikasi kan ada jadwal waktu ya. Kita akan terus pantau. Kalau memang verifikasi ini masih
belum yang diverifikasi data masyarakatnya, maka kita undur. Jadi nggak usah khawatir, manakala sudah daftar, belum diverifikasi, tinggal tunggu saja. Karena kita jamin semua yang sudah daftar pasti diverifikasi. Karena sampai hari ini jumlah pendaftar kita cukup banyak, ada 539.000 lebih yang sudah daftar. Dan hari ini masih jalur verifikasi, insya Allah semua terverifikasi. Kalaupun nanti memang masih banyak yang belum diverifikasi, kita akan undur waktu verifikasinya. Mungkin itu yang membuat masyarakat khawatir. Ini sudah daftar kok belum muncul di online, karena memang belum diverifikasi. Kita masih butuh waktu untuk melakukan itu. Baik, Pak Ai, kita harapkan semoga solusi ini benar-benar konkret dijalankan dan tidak hanya menjadi wacana kasus yang terus berulang ke depan, dan transparansi serta jaminan pendidikan yang adil bagi masyarakat dan juga anak-anak bisa segera diwujudkan. Terima kasih dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Ai Hasan telah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.